Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Belum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Aduh, gue kalau mau opening kenapa selalu salah ya? Apa kabar orang baik? Gitu aja kali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu lagi di vlog kali ini. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru datang, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Pokoknya kalian harus subscribe terus official. Kalau enggak, ya, enggak, bercanda. Kalian mau subscribe syukur, mau like syukur, mau di dislike juga nggak apa-apa, terserah. Aku mah orangnya gitu. Kalian mau jahat sama aku, silahkan. Mau jelekin aku, silahkan. Yang penting itu urusan kalian sama Allah. Yang penting saya nggak jelekin kalian, gitu ya. Diucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baru datang. Untuk yang sudah sering datang, para subscriber Big Tulus Official yang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote. Sehat mudah-mudahan buat kita semua, diberi kemudahan kelancaran rezeki dan diberikan jalan untuk sesuatu yang lebih baik lagi ya. Ada satu pertanyaan dari subscriberku, Mas T. Kalau kemarin kita sudah bahas soal rokok, kopi, dan lain sebagainya, tapi kali ini waktu itu dia mendengar bahasan kita tentang si murni. Jadi genderuwo itu bisa lebih apa maksudnya? Genderuwo yang menguasai tempatnya si murni itu bisa memiliki kemampuan yang luar biasa karena dia menghisap asap-asap dari bahan-bahan psikotropika ya, tanpa terkecuali semuanya deh pokoknya, entah itu ganja, entah itu sabu dan lain sebagainya. Kenapa jin bisa kuat, tenaganya lebih bagus, terlebih kuat menghirup asap itu? Benar nggak kalau memang jin itu memang suka menghisap aroma-aroma dari rokok, kemudian ganja, dupa, dan lain sebagainya? Kita bakal bahas secara detail setelah ini. Tapi sebelumnya saya bakal sapa-sapa dulu buat semua subscriber Big Tulus Official, subscribernya Big Tulus Official yang dari seluruh Indonesia ya. Yang di Papua sana apa kabar? Halo, sehat selalu mudah-mudahan Pak Sam, Ayah Sam di sana sehat ya. Yang di Makassar, Palu, Kendari, kemudian ada dari Kalimantan, Mbak Nana, Mbak Evi, Bu Sriatun juga selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Kemudian untuk yang ada di Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jakarta, apa kabar? Semuanya sehat ya. Bu Nuri yang punya Jambi, apa kabar? Sehat Bu. Mas Budi yang punya Pekanbaru, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga selalu sehat ya. Kemudian yang ada di Lampung ada Mbak Sari, di sana ada Mas Wijayadi, juga ada Mas Ilham. Sehat selalu buat kalian semua ya. Yang ada di Rawajitu, Tulang Bawang, ternyata banyak yang mensubscribe channel nggak seberapa ini ya. Terima kasih banyak Rawajitu, Tulang Bawang. Sorry. Lampung kemarin ada di Lampung Timur, ada Waikanan, kemudian Kota Bumi, Mesuji, terus mana Pidada. Ada satu daerah di Rawajitu namanya itu Pidada ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, selamat bergabung untuk kalian semua. Lalu yang ada di Padang ada Mas Bandit di sana, ada di Bengkulu, Jambi udah, terus sekarang kita langsung beralih ke Jakarta ya. Yang di Jakarta ada Pak Iwan Zika juga di sana. Selamat pagi selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kemudian ada Mas Taufik di Tangerang, ada Mas Saiful juga. Lalu ada Mas Ritz di sana. Kemudian punya Bogor ada Mbak Risma, sehat selalu buat kamu. Lalu buat Abang Jawareng, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu hidupnya di sana ya. Yang punya Bogor tuh ada yang punya Jawa Barat tuh ada Mbak Lala. Mbak Lala di mana ya? Mbak Lala, Mbak Ipung, terus ada Mas Fahmi yang punya Bandung, halo. Ada Mas Irman juga di sana ya. Lalu yang ada di Tegal, Cilacap, Mas Arya Kreasi, ada Mbak Eni di Cilacap sana juga. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kemudian yang ada di Cirebon, yang ada di Cikampek, Mbak Sri, halo Mbak Sri. Yang punya Bekasi juga Mbak Nur Hayanti yang kerja di Singapura ya. Kemudian yang ada di Semarang, apa kabar Mas Suyanto? Ada Mbak Eni di sana. Mbak Eni yang di Jogja juga ada ya. Mbak Mei yang punya Solo, halo. Tole Rafa, sehat selalu ya Nang ya.
lalu yang ada di Klaten, Wonogiri, terus Magelang, lalu yang ada di mana lagi sih udah ya, Semarang, Klaten, Solo, Boyolali, Wonogiri, Sidoarjo, kemudian Ngawi, Blitar, Surabaya, ada Mas Muhsinun. Terima kasih Sembah Nuwun sarannya. Sudah menyemangati adiknya buat terus menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian Mbak Christine yang selalu support saya juga, alhamdulillah sekarang sudah jadi admin ya di grup Rumah Orang Baik. Tanpa terkecuali yang ada di Rumah Orang Baik semuanya. Yang punya Banyuwangi ada Mami di sana, terus ada Mbak Erni juga yang punya Banyuwangi. Selanjutnya untuk yang ada di luar negeri tanpa terkecuali ada Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, ada Sangkuriang, ada Pak Abdullah di sana yang di Malaysia, kemudian Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam bersama abang bersama keluarga besar di Brunei Darussalam sana ya. Di Singapura ada Pak Yahya, halo Pak Yahya. Terus ada Mbak Haryanti juga selamat bergabung. Tidak lupa juga untuk yang ada di Taiwan, di Taipei sana buat Mbak Siti Aminah dan juga Mbak Yanti. Sehat selalu di sana. Terus yang ada di Jerman buat Mbak Yani. Yang ada di Swiss ada Mbak Ngatin, ada Mbak Asri yang ada di Los Angeles. Terus yang ada di Arab Saudi ada Mas Reza. Lalu yang di Bahrain, pokoknya semuanya. Mudah-mudahan aku doakan untuk yang sudah subscribe Big Tulus Official, kalian yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, kemudian jadikan umur yang berkah barokah dan dilancarkan untuk segala urusan baiknya. Amin. Udah belum? Udah. Salam-salam doang. Gue kayak radio lama-lama. Iya bener. Jadi aku tuh pengen bikin konsepnya memang seperti radio. Kan memang saya dulu penyiar radio ya. Gitu. Oke. Aku pengen lari ke sini. Oh ya Mbak Giarti, Masya Allah Mbak Giarti suka marah. Bukan marah, cuma dia sering komentar. Aku nggak pernah disapa sama Mas Tulus sih gitu. Ya wes. Oh sekarang tak sapa lo Mbak Giarti. Sehat ya Mbak. Rias pengantinnya mudah-mudahan lancar ya. Di sana saya sapa lagi untuk Mas Ardi. Nih aku langsung buka grup ya. Ada Bang Maksuni, ada Bu Aslika yang ada di sana, terus Bu Endang yang punya Malang, Bu Endang Surabaya, halo, lupa aku nyapanya ya. Bu Erni, ada Bu Ita yang di Jakarta tadi lupa disapa, Mbak Desi. Terus ada Mas Fanan, halo Mas Fanan. Kemudian Mbak Fatma, Mas Hatta Pradita juga. Ada Mbak Ika yang punya Palangkaraya, aku lupa nyapa tadi. Mbak Iswati yang punya Jogja, Mas Khairul Sidoarjo sudah. Ada Mami Endri yang punya Banyuwangi juga sudah tadi. Mas Bambang, halo Mas Bambang, apa kabar? Sehat ya Mas Bambang. Mas Sabto yang punya Sragen, Ibu Mas Miatun yang punya Jepara, kemudian nih Mbak Ipung, Mbak Ira yang punya Serang, halo Mbak Ira. Serang belum disapa, aku lupa. Mbak Novi yang punya Jogja sudah, kemudian Mbak Meli, ada Kak Selvi yang punya Jakarta Selatan. Terus ada Mbak Rini yang punya Jogja, Mas Ronggo yang punya Jogja juga ya, ada Mas Ronggo lagi. Kemudian Mbak Sukartina, ada Mbak Supriyati di sana, ada Mas Surip. Halo Mas Surip, Mas Suyanto yang punya Semarang. Mbak Titin yang punya Tegal juga ya, mudah-mudahan suaminya cepat sembuh. Mbak Tuyati yang punya Hong Kong sana, apa kabar? Mas Warma Sanjaya yang punya Karawang, ada Mas Wijayadi yang punya Lampung, Mbak Carol yang punya Jakarta ya. Semoga selalu sehat semua untuk para subscriber Big Tulus Official. Udah 8 menit. Oke, kita langsung ke pembahasan ya, kita langsung ke topik saja. Pertanyaannya adalah, waktu itu Mas Tulus, Mas T bilang kalau genderuwo yang di rumah atau di kediamannya murni itu bisa lebih kuat mereka ketika mengkonsumsi asap dari sabu, kemudian ganja dan lain sebagainya. Apakah benar mereka bisa menghisap aroma dari situ? Kalian masih ingat nggak pembahasan kita tentang kopi dan juga rokok, yang dimana masih banyak anggota jin atau anggota jin-jin ifrit yang memang suka menghisap rokok dan juga kopi. Jadi secara kasat mata memang sudah kembali saya jelaskan bahwa memang makhluk halus itu kan memang jin itu sebenarnya tidak memiliki wadah, tidak memiliki bentuk sama sekali. Hanya memang setahu saya ada kelaminnya. Tapi mereka sebenarnya secara tidak kasat mata mereka tidak memiliki bentuk sama sekali. Jadi karena mereka itu makhluk yang halus, mereka tuh makhluk yang fleksibel, mereka bisa jadi apa saja. Jadi yang bisa mereka makan tuh ya seperti, makanya zaman dulu ada istilah orang tua dulu ngasih sajen itu ada kopi, ya toh, ada teh, ada kembang, terus ada dupa ya, bakar dupa, tahu dupa kan? Yang itu yang panjang, yang bisa berasap, ntar kayak obat nyamuk. Nah itu. Nah yang seperti itu mereka cara mengkonsumsinya hanya menghisap aromanya saja. Aromanya saja. Ada pengalaman satu, saya dulu pernah tinggal di salah satu kampung dan sorry, saya bukannya membuka aib, tapi memang di kampung saya itu dulu
Sekarang mudah-mudahan udah enggak ya. Kalau zaman dulu itu mereka itu mengkonsumsi sabu dan ganja itu sudah biasa. Jujur ya, saya bukan orang baik-baik juga. Maksudnya saya bukan orang yang benar, saya bukan orang yang lurus banget, enggak. Cuman saya pernah dulu bergabung dengan orang-orang seperti itu ya, karena memang lingkup kita di situ-situ aja. Salah satu daerah di Lampung juga, cuma saya tidak sebutkan tempatnya. Dan di situ saya pernah menemani teman saya hanya sekedar untuk ngerti ya maksudnya. Jadi ketika jujur sih saya dulu waktu di Lampung saya belum pernah nyobain. Jujur, saya di Lampung saya belum pernah nyobain yang kayak gitu-gitu sebatas ngerokok. Ya, kalau sebatas minum untuk di panggung karena saya dulu kerja di panggung kan. Kalau di Lampung kan hajatan itu bisa sampai jam 2 jam 3 guys. Musiknya panggil gitu. Mungkin ada yang paham mengerti dalam hal itu ya. Tapi memang kami bisa sampai jam 1 paling sore itu jam 1 jam 2 bahkan ada yang sampai subuh. Itu musik DJ-nya atau musik remixnya itu. Jadi sekali lagi hal-hal begitu memang agak sedikit dibebaskan. Bukan berarti bebas, enggak sih. Cuma memang menurut saya pribadi mendapatkannya dulu gampang. Kalau sekarang mudah-mudahan sih udah enggak ya. Udah terprotek lah ya, mudah-mudahan. Jadi dulu saya pernah teman saya itu memang sudah pengguna dan tapi dia nggak bandar ya, dia hanya pengguna saja. Tapi ini memang dia sudah suka mengkonsumsi kayak inep, terus ini itu, terus sabu ya toh, terus ganja dan lain sebagainya. Jadi dulu dia memang sudah mengkonsumsi itu terus. Setiap dapat duit, dapat segini dia ke situ, dapat segini dia ke situ, ya, dapat segini ke situ. Dan pernah suatu ketika saya mau pergi kondangan sama dia, terus dia minta tolong, yaudah lu ke rumah gue aja dulu, ntar kita jalannya bareng. Kan aku nggak bisa naik motor guys, aku dari dulu nggak bisa naik motor, jadi aku bareng sama dia. Aku datang ke rumahnya itu dia udah rapi dandan, terus kata gue, lalu ngapain? Kata gue, ntar dulu gue pengen pakai dulu, gitu kan. Kalau istilah dia kan mau goreng. Kalau istilah dulu tuh bahasa kita gitu. Gue mau goreng dulu. Oke, goreng. Kalau saya sudah paham istilah itu ya. Jadi ketika saya melihat dia sedang menggoreng itu, duduk, gitu ya. Istilahnya seperti itu. Secara kasat mata, percaya atau tidak terserah. Wallahu alam, saya melihat ada makhluk hitam besar yang sedang seperti ini posisinya. Mengelilingi si orang yang sedang menggunakan sabu itu tadi. Dan dia begini. Matanya merah. Jadi kalau aku lihat itu genderuwo ya. Kenapa aku bilang genderuwo? Karena dia berbulu seperti kera, tapi kayak gorila gitu, tapi nggak gendut, tapi keker gede. Terus ini bulunya tuh bisa ada yang panjang-panjang sampai lebih segini. Terus di sininya ada merah. Jadi kenapa aku bilang itu genderuwo? Karena aku tahu kalau genderuwo itu punya mustika itu. Namanya mustika merah delima kalau nggak salah ya. Aku pernah baca di Google. Di sininya itu bisa merah, matanya langsung merah. Ketika si A ini menghisap sabu kan asapnya keluar lagi. Nah, yang pas keluar itu dihisap sama masuk ke mulutnya itu matanya langsung merah yang kayak lampu nyala kayak gitu ininya. Nah, setelah masuk redup lagi. Terus dia hisap lagi, begitu seterusnya. Jadi saya sempat ngelihat dia di kamar tuh saya langsung astagfirullahaladzim, kok kaget ya. Karena kan sekarang begini, teman-teman saya dari dulu dari kampung banyak yang sudah tahu kalau saya punya kemampuan begini. Teman-teman saya sudah banyak yang tahu. Jadi sebagian teman-teman saya udah ngerti kalau saya tuh bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa orang lihat gitu loh guys. Jadi sesuatu yang orang memang nggak bisa lihat, nggak bisa saksikan itu dengan nyata. Tapi itu yang saya saksikan. Sama halnya dengan apa itu yang dilinting-linting itu loh. Linting daun pasangan hirup asya putati telah ingin terbang melihat bintang. Itu ada lagunya kan. Nah, jadi sama halnya dengan ketika dia menghisap ganja. Jadi ketika dia nggak punya duit, ya paket hematnya dulu istilahnya kalau bahasa kita ini jujur-jujuran aja. Saya emang nggak tutup-tutupin kalau saya bukan orang baik-baik. Ada 1G, setengah G gitu-gitu bahasanya. Jadi ketika itu dia tidak bisa mengkonsumsi kalau hanya di bawah setengah G. Jadi kalau daripada setengah G, mendingan dia beli ganja yang lebih murah, yang sudah dilinting tinggal ngerokok, ibaratnya gitu kan. Nah, sama halnya ketika dia mengkonsumsi itu, tapi beda makhluk lagi coy. Beda makhluk lagi yang mengkonsumsi itu. Jadi, aduh, kalian gak pernah tahu kan, yang kalian hisap itu memang oke, berefek positif buat badan kalian, jadi semangat. Emang temenku itu gak makan, gak apa coy, bisa 3 hari dia gak makan, percaya gak?
Kerja itu kan kita sama-sama kerja ya. Dia kerja, aku kerja. Aku capek, dia enggak. Dia nggak capek, dia biasa aja. Dia mau pengen gerak aja badannya. Entah dia mau ngelapin apa kek, mau ngepel kayak mau apa gitu terus badannya bawaannya. Jadi rajin. Cuman setelah 3 hari, kalau aku dulu ingatnya dia 3 hari ya. Setelah 3 hari dia tepar coy. Tidur udah gitu. Gitu-gitu. Pokoknya ada aja yang gerak badannya dia. Gerak sendiri kata dia. Badan gue gerak sendiri, ngapa sih? Apa lu? Katanya. Lapar gue. Istilahnya lapar tuh kalau istilahnya memang pengen goreng gitu loh. Aku lapar, pengen goreng katanya. Sono lu beli. Kalau aku sih gini ya, guys, karena posisinya kalau saya itu yang penting bukan saya gitu aja. Yang penting bukan saya. Bahkan dulu temanku ketangkep di sampingku aja pernah. Bareng aku sama dia. Ketangkap sama polisi. Dan memang aku tidak mengkonsumsi apa-apa ya ketika dites urin dan aku tidak ada bukti apa-apa ya aku selamat-selamat aja. Karena jujur aja aku kalau di kampungku sendiri aku tidak pernah nakal. Aku pernah nakal tuh posisinya aku sudah di Jakarta. 2012 aku nakal. Selebihnya aku belum pernah. Kalau di kampungku orang tidak pernah tahu kalau aku pernah mengkonsumsi seperti itu. Aku bukan orang baik-baik sih. Jujur aja aku bukan orang baik. Tapi sekarang aku lagi belajar untuk ya sudahlah, ngapain sih kayak gitu-gitu mau dipertahankan terus. Gue mau jadi apa? Gue mau sampai kapan kayak gini gitu loh. Gue udah tua, gue udah 30 tahun coy. Besok gue mampus gue gak tahu. Ntar gue posisi mampus, gue gak tahu agama, gue gak ngerti, gue gak pernah sholat, gue gak pernah ibadah, gue mampus. Gue mau jadi apa di sono? Ya kalau anak kita punya anak, anaknya doain kita. Kalau kagak, nah itu yang kita pikirin. Jadi dulu pribadi saya memang saya pernah terjerumus dalam dunia itu. Tetapi alhamdulillah untuk saat ini saya mikirnya daripada buat kayak gitu, yang mending buat beli apa yang berguna buat orang gitu loh. Ya, alhamdulillah sih. Sekarang adikku sudah berdiri sendiri, sudah ini gitu-gitu ya. Lalu itu tadi soal sabu dan juga ganja. Kalau obat-obatan gimana Mas Tulus cara mengkonsumsinya? Kalau obat-obatan pil dan lain sebagainya, kalian tahu tidak? Ketika seorang mengkonsumsi ekstasi, inek dan lain sebagainya itu, mereka itu merasa badannya selalu berkeringat. Karena apa? Karena pengen gerak. Dengar ibarat kata nih bahasa kita, lu dengerin knalpot aja lu pengen goyang pala lu. Itu beneran. Ini biarin ya, lu pada mau tersinggung kayak yang para pemakai. Syukur-syukur setelah nonton video ini lu pada sehat, pada sadar, pada baik badan lu, pada bener pikiran lu ya. Dulu tuh bahasa kasarnya begitu. Nah, lalu gimana cara setan itu atau cara jin itu mengkonsumsi? Dari keringat sama urin yang kalian keluarin. Kalian kan berkeringat. Nggak sadar kan, kalian tuh badannya dijilatin sama jin. Keringat kalian tuh dijilatin sama dia karena kalian mengkonsumsi obat-obat itu tadi. Sebenarnya secara harfiahnya, secara garis besar, zat yang terkandung dalam psikontropika, bener nggak sih mulut gue? Psikontropika, gue takut salah ngomong. Tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat dalam ilmu kedokteran, asal dikonsumsi dengan apa adanya, secukupnya, sesuai dengan dosisnya. Hanya saja banyak orang yang memanfaatkan begini. Tahu nggak cara manfaatinnya dari mana? Yaitu dari bisikan-bisikan jin itu. Jin yang ngajarin kita buat jadi begini. Akhirnya banyak orang terjerumus dalam hal itu. Gitu loh guys. Jadi ini buat para pemakai ya. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian sadar kalau memang yang mengkonsumsi itu memang kalian, yang merasakan efek itu kalian, tapi secara nggak langsung banyak sekali urat-urat kalian yang sudah terputus, urat kalian banyak yang terbuang hanya gara-gara mengkonsumsi narkoba atau psikontropika. Gue ngomongnya ribet banget dah, psikontropika. Karena menurut riset yang saya dengar atau yang saya baca juga memang mengkonsumsi seperti itu di sisi lain itu hanya akan merusak diri kita di lain waktu. Sekarang lu pikir secara logika, ya, lu pikir secara logika. Lu minum itu, lu mengkonsumsi itu tuh makan tenaga lu untuk 3 hari ke depan, coy. 3 hari ke depan yang lu makan. 3 hari ke depan lu nggak mengkonsumsi, lu pasti ngerasa lemas badan lu karena tenaga lu yang 3 hari itu sudah lu makan di hari ini. Gue bisa ngomong karena gue juga bajingan coy dulu. Jadi setelah 3 hari kita kan drop. Sekarang kalian pikir, kalau kalian sekali mengkonsumsi, kalian makan 3 hari tenaga kalian, ya, mengkonsumsi 3 hari tenaga kalian, yang umur kalian itu seharusnya
Maaf, Allah mungkin menyiapkan umur kalian 40 tahun. Kalian sekarang sudah 30 tahun. Potong berapa kali tuh? 3 hari. Pendek umur lu. Emang terlihat oke. Lu kerja lebih hebat, lu lebih bagus, lu lebih pede, lu lebih hebring lah daripada yang lain. Lu semangat dalam hal itu. Tapi di sisi lain lu sebenarnya secara perlahan-lahan mengurangi umur lu yang sudah diberikan sama Tuhan, yang diberikan sama Allah. Nah, baru tahu ya, baru mengerti ya kalau mengkonsumsi itu memang makanannya mereka. Dan bahkan itu tadi saya lihat apa? Merah delimanya itu bisa merah banget kayak lampu, coy. Kayak lampu yang hidup banget gitu loh. Nah, ini buat kalian teman-temanku, orang-orang baik ya. Aku kasih saran buat kalian, sebelum terlambat, mengertilah bahwasanya memang ini semua hanya tipu daya jin, hanya tipu daya setan buat bikin kita lebih ini. Dan saya lihat betul, saya bisa melihat betul seorang pengkonsumsi atau pemakai narkoba itu hampir 100% badannya dikontrol sama jin. Dikontrol, pakai R tadi ya. Dikontrol sama jin. Serius. Jinnya itu ada di setiap lekuk loh guys. Di lekuk tangan, di lekuk leher. Makanya dia kadang-kadang kalau lagi nggak mengkonsumsi, tiba-tiba pegel, badannya lemas. Terus yang paling sering, kenapa kita ketika kita, sorry bahasanya, sakau atau kita lapar, itu pasti badan kita ngilu-ngilu. Tahu nggak itu kenapa sebabnya? Karena ada jin yang terkandung di badan kalian, yang terkandung dari bahan-bahan itu tadi, dari sabu dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat kalian jadi lemas, ngilu-ngilu, badannya ngilu-ngilu loh guys. Kalau nggak itu tuh, aku tuh kenapa bisa ngomong kayak gini, bisa ngasih tahu kalian ya, aku jujur dulu pernah mengkonsumsi. Aku bukan orang baik-baik. Mungkin adikku kalau nonton video ini kaget. Dia nggak pernah tahu kalau kakaknya itu pernah jadi bajingan. Nggak apa-apa. Dia kaget juga nggak apa-apa. Setidaknya saya sudah berusaha jujur. Jadi ketika saya nanti sudah nggak ada, dia udah nggak kaget lagi. Oh ternyata abang gue bajingan juga ya. Ya iyalah, gue baik-baik aja. Mana ada sih manusia yang bersih dari dosa? Nggak ada. Kita semua sama. Semua manusia itu memiliki masa lalu. Dan perlu kita garis bawahi adalah orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia memperbaiki kesalahan untuk jadi lebih baik. Itu baru orang baik. Bener nggak orang baik? Benar. Oke. Tadi tentang psikontropika. Lalu kalau dengan dupa dan lain sebagainya, asap-asap yang lain, asap-asap apa saja sih yang mereka sukai itu sebenarnya? Oke, selain dupa, karena bahannya ada beberapa, tapi kalau dupa saya rasa tidak semua suka. Tidak semua jin suka dengan dupa yang ada di Indonesia. Dupa dari India yang kebanyakan mereka suka, karena dupa dari India itu mengandung rempah-rempah yang mereka sukai. Kalau dupa yang dari Indonesia jarang. Kalau kemenyan saya pernah lihat, saya pernah datang ke dukun. Jadi aku tuh punya teman kerjaannya ke dukun mulu. Senang banget ke dukun. Bentar masang susuk, bentar masang ini. Pasti lu kenal siapa. Cuman ya sudah lah ya, kita nggak perlu bahas itu. Jadi ketika dia bakar menyan tuh, sama nonton kuda lumping, secara nggak langsung nih, ya sama dengan yang tadi gue lihat, setan tuh pada begini. Geli nggak lo? Bayangin nggak lo, lu lagi ngerokok atau lu lagi ngopi, lu makan nggak baca bismillah, semuanya dalam berbagai hal. Lu lagi makan, lagi apa, lu nggak baca bismillah, tau-tau lu diginiin. Makanya banyak orang yang, sekali lagi saya ingatkan, makan banyak tapi nggak kenyang. Kenapa? Karena kamu nggak pernah baca bismillah, nggak pernah berdoa. Syukuri dulu apa yang kamu terima. Doa dulu apa yang mau kamu makan. Terima kasih ya Allah rizki hari ini. Semoga yang bagus masuk badanku, yang jelek keluar. Ini enggak. Gizi yang bagus masuk, yang jelek udah pasti masuk. Ya toh? Akhirnya vitaminnya nggak ada, badan kamu kurus, tidak jadi apa-apa. Karena yang kamu konsumsi, kamu nggak pernah baca doa. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau soal dupa-dupa seperti yang saya bilang tadi, ya saya sering melihat kemenyan, dupa, dan lain sebagainya, tapi nggak semua dupa mereka suka. Tapi kalau kemenyan, hampir semua makhluk halus suka. Kemenyan ya. Jadi ketika ngerokok ya bisa dihisap. Mereka begitu-begitu aja. Ya kan ini mataku coy. Ini matanya Mas T. Mas T ngelihatnya seperti itu. Silakan tanya dengan para indigo yang lain. Aku tuh ngelihat rokok dibuka aja. Makanya aku nggak pernah. Aku juga perokok ya.
Aku nggak pernah membuka rokok itu setengah tiang kayak gitu loh. Pintu apa? Tutupnya dibuka. Itu kan dia ngeluarin aroma kan tembakaunya itu. Ada loh setan yang begini-begini ngisep aroma rokok itu. Nah, itu yang perlu kita pikirin. Jangan dalam hal kecil. Sekali lagi, ini adalah tipu daya jin. Jin itu akan melakukan apa saja buat bikin kita jelek, buat bikin kita gagal dalam melangkah, apapun itu. Dan kita tidak menyadari kalau semua ini sudah tingkah laku jin, bawaannya jin. Lalu Mas Tulus, ini pertanyaan terakhir adalah begini. Dia orang yang memang sangat mengkonsumsi, dia mengkonsumsi narkoba sudah sangat lama. Ini temanku di Jakarta, anak Jakarta. Dan nih, cara menetralisirnya gimana? Ini aku pakai caraku ya. Aku dulu ceritanya gara-garanya ibuku. Aku ceritanya mamaku taunya aku mabok parah. Padahal itu bukan mabok. Jadi kalau sabu itu kan, kalau pertama-tama pakai dulu 1 hari 2 hari, kita kagak mau madang coy. Apa mau kita pegang, apa mau kita bersihin, bawaannya pokoknya badan pengen gerak Ya iyalah, orang tenaga 3 hari kita dimakan hari itu, ya kan? Setelah 3 hari, gue drop, gue mau dibawa ke rumah sakit. Gue takut, bawa ke klinik aja. Kalau di kampung gue tuh ada namanya Pak Putu namanya. Dibawa ke tempat Pak Putu. Cuman aku takutnya begini. Wah, kalau nyokap gue tahu bahaya. Ya toh? Kalau misalnya nyokap gue tahu gue mengkonsumsi itu bahaya, abis dong gue. Nyokap gue nggak pernah tahu. Soalnya mamaku tuh nggak pernah tahu kalau aku tuh kayak gitu-gitu. Dia nggak pernah tahu kalau aku tuh mabuk aja, dia nggak pernah tahu. Aku tuh selalu nutupin itu depan mamaku, dan hampir keluarga besarku nggak pernah tahu kalau aku mengkonsumsi itu. Gara-garanya, mamaku juga kan sama kayak aku. Mamaku tuh punya indera keenam. Mamaku itu tahu. Kamu mengkonsumsi apa? Katanya. Enggak ngonsumsi apa-apa. Mabok kamu ya sampai habis ya? Gue bilangin, iya ma, aku mabok. Aku mabok parah mak. Sampai kalau istilah orang Jawa tuh ya ada dipeperin. Tau nggak istilah dipeperin? Yang mak kita langsung tangannya ke itunya, dipeperin ke kita sampai 3 kali. Aku sampai sadar itu. Aku sadar betul. Mamaku tangannya digituin terus habis ke barangnya terus ke muka kita. Itu orang Jawa banyak yang lakuin itu. Buat nyembuhin anak yang kesurupan, atau anaknya yang sakit sudah terlalu parah. Terus apa itu? Mabok yang sudah sangat parah gitu loh. Sadarnya gimana kalau kalian mau tahu? Aku dulu diambilin Al-Quran sama mamaku di sini. Janji nggak lu sama mama untuk mengurangi itu? Nggak usah ya itu. Sumpah nggak lu sama mama? Aku disumpah coy, di atas gua ada Al-Quran coy. Di situ gua gemeteran. Emang dasarnya mak gue juga punya sesuatu ya di badannya ya. Jadi mungkin gue didoain sama dia, entah diapain gue nggak tahu. Sampai saat ini gue berhenti mengkonsumsi itu. Jujur, gue nggak pernah lagi. Mabok aja kadang-kadang gue takut. Tapi alhamdulillah sih, kalau sampai waktu ini, alhamdulillah, karena aku kan makanya udah nggak pernah ngambil event-event di kafe ya. Maksudnya event-event malam gitu aku udah pernah. Aku hanya nyanyi biasa di hajatan-hajatan. Makanya aku menghindari itu. Aku ya kalau di kafe sih jujur, aku sehari bisa dapat 500, 700 sekali pulang kalau di kafe. Cuman kalau di hajatan itu cuma 300.000, itu pun aku belum ongkos jalan. Belum ongkos buat taksinya, buat kesitunya. Memang makan namanya kita di hajatan ya. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu. Meskipun kadang ada tuan rumah yang menyediakan kayak gitu di Jakarta, tapi di Jakarta sudah sangat jarang sekali. Mentok-mentok hanya pemain musik yang minum. Jadi saya udah nggak pernah lagi. Itu yang bikin gue sadar. Al-Quran coy di atas kepala gue. Perasaan gue udah neraka aja di kepala gue tuh. Gue disumpahin mama gue. Terus badan gue tuh merinding semua dari kepala sampai kaki. Ya Allah, gue dosa banget sama mama gue ya. Gue bohongin dia nggak tahu kalau gue pakai barang. Gue gituin. Jujur, gue dulu ngerasa salah. Tapi dengan terjadinya itu, entah karena Allah membantu, entah karena doa mak gue, apa emang mak gue punya kelebihan yang sama dengan gue, dengan saya gitu ya. Sekarang gue kayak tersugih sendiri gitu loh. Teman gue ngajak kayak, lu kita karaoke. Gue mah karaoke. Cuma ketika teman gue nyediain, sejenis kayak pas, terus martel, label, gitu ya, aku udah gak pernah lagi. Mau minum aja takut. Aku udah disumpahi sama mamaku. Yang diperbolehkan sama dia cuma ngerokok. Ngerokok dia nggak ngelarang. Cuman kalau yang lain dia sudah nyumpahin aku pakai Al-Quran, makanya aku nggak berani. Aku sempet itu di situ, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang suges di kepalaku sampai aku nggak lagi. Kadang-kadang ya aku mah nggak munafik ya, teman-temanku juga kalau karaoke kadang-kadang suka menyediakan. Nih Tulus minum biar happy, biar seneng. Kadang-kadang kita capek. Pulang nyanyi, terus kita nongkrong, tiba-tiba ada minuman kayak gitu. Kalau
Aku sih kalau sejenis kayak yang zero gitu-gitu, bir yang non alkohol itu yang nol, masih suka minum, masih sering, bukan sering sih tapi pernah. Kalau pas lagi masuk angin aja gitu pernah. Cuma kalau untuk yang mengandung alkohol aku sudah tidak pernah. Aku belajar untuk tidak pernah lagi. Apalagi yang seperti itu. Karena aku mikirnya gini sekarang. eh Dulu aku sekali pemakaian aja 300.000. 300.000 tuh paling minim guys. Itu paket hemat. Ada lagi yang 100 sampai 150.000. Ada di Jakarta masih ada sampai sekarang. Cuman gue mikir gini, kalau 300.000 gue pakai 3 hari sekali, 3 hari gue pakai duit 300.000 timbang buat gituan doang. Kalau gue tabung, adik gue udah punya motor. Sedangkan adik gue butuh motor. Waktu itu gue pikirannya begitu. Sampai sekarang alhamdulillahirobbilalamin, gue bersyukurnya Allah membantu gue dengan mensugesti itu untuk jadi lebih baik sekarang. Akhirnya setiap gue mau gitu, iya kan adik gue butuh duit, adik gue mau kawin gitu, pikiran gue gitu. Pikiran saya sebegitu sekarang. Adik aku tuh mau nikah, adikku tuh mau ini, adikku tuh punya perlu masa depan, adikku punya room ini gitu-gitu. Sampai alhamdulillah motor lunas. Vario coy. Vario sampai lunas loh, 4 tahun aku bisa selesaiin itu. Alhamdulillah. Dan sekarang adikku sudah bisa berdiri sendiri. Meskipun dengan hasil gua ngamen dari sono sini, gue dihina orang, gue dikatain, lu penyanyi model apa lu pulang malam-malam. Gue dulu dikata-katain orang udah biasa coy. Di kampung, lah. Lagi kita ya namanya kita punya temen, punya duit kita dirangkul. Tulus temenku, gini iya. Coba gue nggak punya duit, lewat nyelonong be. Negor ge kagak. Itu di kampung. Apalagi setelah waktu itu 2015 saya bintang Pantura, Indosiar. Saya bawa nama Rawaji itu, saya banggakan orang Serawaji itu. Baru itu sampai sekarang mereka lebih menghargai saya. Dulu mah boro-boro lirik gua. Tulus tuh siapa sih? Sekarang mah alhamdulillah sedikit banyaknya mereka lebih menghargai. Oh iya, itu meskipun dia begitu, meskipun dia orang susah, dia pernah membanggakan kita loh. Dia pernah membawa nama Rawaji itu ke kancah nasional, ke TV nasional. Dan saya memang di acara TV manapun saya tidak pernah bohong kalau saya dari Jawa, dari apa, enggak. Saya memang orang Jawa aslinya, tapi saya tinggal di Rawaji itu. Saya tidak pernah nutupin tempat wilayah saya, meskipun tempat itu sangat susah sekali diakses. Jalannya rusak, listriknya ribet, gitu. Pokoknya di sana tuh apa-apa susah. Air, kita minum tuh air hujan, coy. Gak ada air, karena air sumur kita nggak bisa dimakan kalau di Rawaji itu. Airnya payau karena kami berdekatan dengan laut. Nah itu, banyak hal yang mempengaruhi sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah, gue begini aja sekarang, membuktikan ke orangnya begini. Oh iya, gak apa-apa gue dihina orang. Yang setidaknya gue bisa berkarya kok. Gue bisa membuat karya kok yang membuat orang lain bangga. Nah itu yang bikin gue sekarang lebih move untuk jauh dari itu. Alhamdulillah, gue bersyukurnya di situ. Awalnya memang gue disumpahin sama mak gue, lu sumpah lu ya, ngeri coy dulu sumpahnya. Taruh kalau nyabu lagi lu sambar petir. Mak gue nyumpahinnya begitu coy, kalau sambar petir mampus gue. Gue lagi make, duor. Jadi gue ngeri. Jujur, itu karena sumpahnya nyokap dulu, karena sumpahnya mama, makanya aku takut ngelakuin itu. Ya, ini hanya cerita biasa aja, cerita dari seorang bajingan yang pernah turun di dunia itu, pernah terjerumus ke dunia itu, tapi sekarang saya berusaha untuk jadi baik lagi. Apalagi setelah saya datang ke Ustadz Danu, saya dibantu menetralkan apapun yang ada di badan saya sedikit merasa lebih baik. Dulu mah segala kedukun segala macam saya mah udah jabanin. Kalau istilah kata lu baru mau terjun, gue udah basah sampai kering lagi, basah lagi, kering lagi. Belum ada apa-apanya lu mama gue, ibaratnya begitu. Makanya semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya memang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang enak-enak, yang indah-indah, sebagian besar adalah tipu daya jin. Seakan-akan kita dienakan, seakan-akan kita dimudahkan. Padahal apa? Dia nyari teman buat dikerak neraka nanti sama kita. Setidaknya ginilah, kita berpikirnya, ya kita nggak baik, nggak apa-apa, yang penting kita berguna buat orang. Terus kita jangan terus nggak baik gitu loh. Ayolah berubah, ayolah jadi berubah, jadi lebih baik lagi. Mau sampai kapan lu kayak gini? Itu, pikirannya begitu. Kalau kayak saya mikirnya gini, aduh saya kan sudah 30 tahun ya, dengan kondisi yang seperti ini, kalau saya mau begini terus, saat gue mampus, ntar siapa yang mau ngurusin mayat gue, jenazah gue, gitu pikiran gue udah begitu aja. Makanya sekarang, daripada duitnya gue ambur-amburin untuk sesuatu yang gak bener, mendingan gue tabung, gue investasikan. Saat gue meninggal, adik gue udah gak susahan. Pikiran gue begitu sekarang. Nah itu, ayo sekarang. Gak ada yang gak bisa, pasti bisa. Gak ada, kalian pasti bisa untuk berubah jadi lebih baik ya. Nanti kalau misalnya saya izin dulu sama beliaunya, kalau WhatsApp-nya boleh saya share di sini chatnya.
Tapi mungkin namanya saya blur ya, karena beliau ini temanku sejak lama. Kalau misalnya boleh saya share, akan saya share di sini. Ini di menit ke 34 lebih 27. Nanti saya share di sini kalau boleh, kalau nggak boleh mungkin saya nggak share ya. Intinya mudah-mudahan pertanyaan ini, cerita ini bisa jadi pengalaman buat kita bersama bahwasanya memang segala sesuatu yang indah-indah itu hampir semua tipu daya jin. Kita harus hati-hati. Setidaknya, oke lah, lu belum bisa berubah, kurangi sedikit-sedikit. Setelah kurangi sedikit, minimal lu mengurangi sedikit, tapi sesudah itu misalnya lu hampir seminggu sekali, sebulan sekali, lama-lama nanti sebenarnya. Aku dulu gitu kok, jujur aja, aku dulu menguranginya begitu. Dengan begitu terus gue disumpahin, wah ngeri lagi coy. Soalnya memang aku dari dulu berpikir mamaku itu Tuhan kedua di dunia. Mamaku tuh nomor 2 dari Allah. Makanya gue takut banget sama nyokap gue. Saya mau nyanyi, kalau di kampungku tuh ada kayak laut. Kita mau nyanyi ke laut aja nih, ke sungai, dulu ada ke Sungai Sumur namanya. Ma, ada yang nyuruh aku nyanyi di Sungai Sumur, boleh nggak? Mamaku bilang nggak boleh, dia mau bayar gede, aku tetap nggak mau terima. Saking takutnya aku sama mamaku. Beneran, kamu lewat laut. Karena memang mamaku tuh paling takut kalau aku dekat dengan air. Nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti alasannya apa. Tapi memang dia takut banget kalau aku nyanyi yang lewat air. Misalnya nyebrang, naik klotok, naik speed. Kalau kami kan memang banyak pulau-pulau ya di kampung kami itu. Jadi kita kalau nyanyi harus nyebrang, lewat ini, lewat itu. Kalau masih di daerah yang Tambak Udang itu kan masih ada jalan ya, masih ada jembatan, dia masih terima. Cuma kalau udah naik klotok jauh sampai ke pulau-pulau gitu, nggak pernah dia ngizinin. Bahkan tetangga aku sendiri orang Bugis dulu pernah mau bayar aku 2 juta. Cuman dulu 2 juta banyak coy. Mbah, Tulus mau aku suruh ngisi di tempatku ya, nge-MC, saya kasih 2 juta. Mau kamu bayar 10 juta juga nggak aku izinin. Ya aku nggak jalan. Itu saking aku takutnya sama mamaku. Makanya cara pertama adalah hormati orang tua kalian sehormat-hormatnya. Tidak ada ceritanya orang tua itu salah. Yang salah tetap anak. Utamakan itu. Hormati orang tuamu, luluhkan hatimu. Luluhkan hatimu dulu terhadap orang tuamu. Baru kamu meluluhkan buat hatimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa menghargai ibumu, itu surgamu ya. Kamu keluar dari situ. Bagian seluruh jiwa ragamu tuh ada di ibumu, bukan dari jin-jin yang datang karena kamu mengkonsumsi narkoba itu tadi. Makanya, ayo perbaiki pola pikirmu terhadap orang tuamu, kemudian minta maaf sama ibumu. Banyak saran juga. Nah, untuk cara-cara dalam mengusir jin yang sering saya share di sini, kalian bisa mengkonsumsi minyak bidara yang dari aku. Nanti bisa, kalau mau pesan daun bidara bisa sama aku, nanti bisa aku langsung DM aja. Nih di sini ada, biasanya aku taruh di sini ya. Di Instagramnya di bigtulus_bp2, kalian bisa DM di situ. Bisa mengkonsumsi itu, bisa mengurangi rasa kecanduan kita terhadap narkoba, insya Allah. Amin. Tergantung doanya kita apa. Lalu mandi pakai air garam yang hangat, dikasih daun bidara. Kalau saya boleh kasih saran, untuk para pengguna narkoba atau yang sudah sangat parah sekali, mandinya disertainya dengan daun bidara yang jumlahnya 77. Karena sekali lagi, secara tidak sadar ketika kalian sudah berani mengkonsumsi narkoba, kalian sudah mengizinkan badan kalian terbuka untuk dimasuki oleh jin-jin itu tadi. Secara tidak langsung. Itu yang membuat kalian akan semakin tersuges, terus pengen kayak gitu. Bahkan ngelihat barangnya aja kalian sudah gemeteran. Aduh, pengen aja gitu. Mau sekintal kayak sekarang kayak gue habisin. Bahasanya begitu ya. Itu yang bikin lu begitu karena apa? Sebenarnya 100% itu campur tangan jin. Bukan karena obatnya. Itu jin yang membuat kamu begitu ya. Jadi mandi pakai air garam, hangat, baca bismillah, sahadat, kemudian istighfar, sholawat, selanjutnya mandi, doa sama Allah. Ingat, daun bidaranya harus 77. Biasanya saya kasih saran ke kalian cuma 33 kan. Itu untuk yang terkena santet yang sudah lumayan parah. Karena ini narkoba. Sekali kalian mengkonsumsi, kalian sudah membuka gerbang kalian buat terbuka kemudian dimasuki oleh beberapa. Satu jin anak buahnya 1000, satu jin anak buahnya 1000. Kalau 3 jin 3000 anak buahnya masuk di badan kamu. Kamu akan banyak pikiranmu itu. Sebenarnya setengah jiwa kamu sudah dimakan sama mereka. Kenapa? Ya iyalah ribuan jin di badanmu. Kamu mengkonsumsi seperti itu, ya toh? Nah, coba dipraktekkan saran saya itu. Sama yang pertama, yang paling mustajab. Minta maaf sama ibumu, kemudian minta doa sama ibumu. Mak, aku ngerti aku salah. Aku pengen berubah. Mama restuin aku nggak? Mama suruh jawab aja. Aku restuin kamu jadi orang baik. Aku restuin kamu berubah. Insya Allah kamu berubah. Coba pakai saran saya, ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Mas yang sudah memberikan pertanyaan ke saya. Mudah-mudahan nanti memberikan efek positif yang baik untuk kalian-kalian yang sedang
terjerat dalam lingkar itu, tidak ada salahnya kalian berhenti. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata terlambat. Ayo bangun dari sekarang. Jangan, mendingan kalian lakukan, mendingan nih coba lu pikirin, duit 100.000 buat lu nyabu, buat lu beli ganja. Misalnya, kalau lu tabungin, lu taruh di masjid. Itu kagak habis-habis coy sampai lu mampus amalnya. 100.000 lu taruh di masjid setiap hari Jumat. Amal saya pak, dibeliin sajadah, sajadahnya dipakai sholat. Sampai lu udah mampus tuh sajadah masih dipakai sholat. Dibeliin kaca, kacanya masih buat ibadah buat orang, pahalanya masih nyampe ke lu. Daripada lu pakai nyabu, ya toh. Pak, beli kaca masjid berapa pak? Ini saya nyumbang pak 100.000, minta tolong buat belanja kaca pak di masjid. Beli keramik pak buat di masjid. Itu selama masjid dipakai, selama masjid masih berguna untuk berdoa sama hamba Allah, pahalanya tetap nyampe ke lu sampai lu udah mampus beratusan tahun lu di dalam tanah. Lah kalau sabu 100.000 habis 3 hari lu lenyap lagi, lu uplek lagi badan lu, ya toh. Lu pikirin lagi dah. Nah itu, sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat yang besar buat kita semua. Ini aku agak keras berbicaranya sama kalian karena ini sensitif sekali, karena sudah banyak sekali pertanyaan dalam hal ini, tapi saya tidak membuka. Saya selama ini hanya menutup diri untuk membahas ini. Tapi karena kebetulan di sini lagi koronce, saya nggak dagang-dagang, jadi saya bikin aja video sebanyak-banyaknya. Nanti tayangnya kapan? Udah. Yang penting saya bikin dulu videonya ya. Abang terima kasih banyak untuk share-nya hari ini. Mudah-mudahan saya doakan abang berubah jadi lebih baik lagi, karena beliau sudah berusaha mengurangi sekarang. Alhamdulillah. Sekarang fotonya aja udah cekrek pakai peci, tulus aku lagi belajar sholat. Alhamdulillah. Jadi ibadah itu jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa, tapi bertahap, tapi bertambah, ya. Misalnya Senin, minggu ini bisanya cuma maghrib doang, nggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Besok maghrib sama Isya, gitu terus-terusan aja. Yang penting bertambah. Kalau saya sih masih tahap-tahap pembelajaran ya. Saya nggak munafik, saya bilang saya masih dalam tahap pembelajaran yang cukup panjang. Boleh kita jadi bajingan, boleh kita jadi apapun. Yang penting jangan pernah mau stuck di satu posisi yang di lu jadi bajingan itu. Ayo bangkit, ayo lawan. Harus jadi lebih baik. Setidaknya jadi manusia yang berguna buat orang lain aja. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, tombol loncengnya hidupin. Jadi kalau pas tayang videonya, lu langsung bisa komentar pertama ya. Mohon maaf kalau hari ini agak keras bahasanya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, insya Allah kalian bisa memaafkan saya ya. Oke? Alhamdulillah tugas saya sudah selesai. Saya Masti mohon pamit dari Big Tools Official Studio 5 di Jalan Ketapang, Gang Haji Saaman. Ya gue ngomong lagi. Ntar banyak paket lagi. Kemarin saya nggak ngomong alamat aja nih, kaos dateng lah, ciki lah, apalah. Ini saya keceplosan lagi alamatnya ya. Oke. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Semangat.